Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cilia Amanda Putri dari kelas HES 3B dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki arti kata tumbuh, berkembang, subur, ataupun bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai pengambilan dari harta tertentu menurut sifat tertentu dan untuk diberi kepada suatu golongan tertentu. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan sedekah yang wajib hukumnya. Jadi, zakat bukan hanya karena kedermawaan, tetapi kewajiban bagi setiap umat Muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat. Selain menjadi ibadah wajib yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis seperti sholat, puasa, dan haji, zakat juga mempunyai fungsi sosial yang termasuk dalam amal sosial kemasyarakatan karena zakat akan diberikan kepada golongan yang berhak. Golongan penerima zakat ada 8. Golongan yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga rikab atau hamba sahaya atau budak yang telah dijanjikan tuannya, yang keempat garim atau yang berhutang, yang kelima mualaf atau yang baru masuk Islam, yang keenam ibnu sabil atau yang sedang melakukan perjalanan, yang ketujuh fisabilillah atau yang berjuang di jalan Allah menegakkan Islam. Yang terakhir, ke-8, amil atau pengurus zakat. Yang kedua, infak, berasal dari bahasa Arab anfaqa yanfiqu, yang berarti membelanjakan harta atau mengeluarkan. Jika diartikan dengan istilah, maka infak memiliki makna mengisikan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan dengan tujuan demi kepentingan yang diajarkan oleh Islam. Ketika berinfak, sebaiknya menggunakan harta yang baik, karena infak itu sendiri merupakan seruan kebaikan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memisingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan bagi Maha terpuji." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Berbeda dengan zakat, infak tidak diberi batasan tertentu dalam jumlahnya atau harus diberikan ke golongan tertentu. Secara hukum pun, infak hukumnya adalah sunnah, berbeda dengan zakat yang berhukumnya wajib. Intinya adalah bahwa infak merupakan kegiatan untuk mengeluarkan atau membelanjakan harta tanpa ada ukur atau batasan tertentu dengan tujuan kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, sedekah. Dalam bahasa Indonesianya adalah sedekah. Berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima yang di luar kewajiban zakat dan menyesuaikan dengan kemampuan si pemberi. Secara umum, sedekah juga bisa memiliki makna mengamalkan harta di jalan Allah tanpa mengharap imbalan dan hanya berharap kepada balasan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman. Sedekah juga umum disebut dengan istilah donasi ataupun derma. Tetapi sebenarnya apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain juga bisa dianggap sebagai sedekah, bahkan dari hal kecil dan sederhana seperti tersenyum. Yang keempat, wakaf. Secara sederhana, wakaf bisa dikatakan sebagai sedekah yang bentuknya aset seperti tanah, rumah,
bangunan produktif seperti rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, dan lainnya. Wakaf termasuk amal jariah karena sedekahnya untuk kepentingan umat. Harta yang diwakafkan nilainya tidak boleh kurang, serta tidak boleh diwariskan maupun dijual. Hal ini karena pada dasarnya kepemilikan atas harta tersebut sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama umat. Dalam berwakaf, perlu Anda ketahui bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang amalannya istimewa karena wakaf termasuk amal jariah, sehingga pahalanya akan terus mengalir meskipun yang mewakafkan sudah meninggal. Selain itu, dalam berwakaf juga diatasnamakan untuk orang lain. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk membantu sesama dengan menafkahkan sebagian hartanya, baik melalui zakat, sedekah, infak maupun wakaf, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Al-Quran dan hadis. Hanya itu saja penjelasan tentang materi saya dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.